Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Video kali ini saya akan membahas tentang resiko gagal bayar di bulan Maret 2023. Jadi apa saja yang terjadi? Silakan simak video ini sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya upload. Saya ucapkan terima kasih dan semoga kalian dimudahkan segala rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pembahasan kali ini tentang resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online di bulan Maret 2023. Apa saja yang terjadi? Di bulan Maret 2023 ini masih banyak sekali nasabah-nasabah yang kesulitan keuangan sehingga terpaksa telat bayar, bahkan ada yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Fenomena ini sebenarnya sudah diketahui oleh pihak OJK, pihak pinjol itu sendiri apalagi ya. Nah, pemerintah juga mungkin ada yang sudah mendengar kabar bahwa gagal bayar atau bahkan fenomena di aplikasi pinjaman online ini, kredit macet dan sebagainya itu semakin menggelembung, semakin banyak nasabah-nasabah pinjaman online yang macet, yang gagal bayar, apalagi di bulan Maret ini. Bulan Maret bertepatan dengan bulan suci Ramadan, jadi kemungkinan para nasabah-nasabah ini, nasabah pinjaman online terutama kebutuhannya, uangnya mungkin dipakai untuk kebutuhan sehari-hari yang saya yakin di bulan Ramadan ini kebutuhan semakin bertambah karena ada sedikit perbedaan dari mulai harga-harga bahan pokok, harga-harga kebutuhan yang lain sehingga uang yang akan dipakai yang tadinya untuk bayar utang juga tidak bisa karena kebutuhan pokok juga tidak terpenuhi. Oke, mungkin dari situlah awal mula semakin banyaknya, semakin meningginya angka kredit macet di pinjaman online. Nah, di bulan Maret ini ada kejadian bahwa ada nasabah pinjaman online yang didatangi oleh salah satu debt collector ya ke rumah. Nah, kebetulan nasabah ini sewaktu si debt collector datang ke alamat debitur atau alamat nasabah ini, nah nasabahnya sedang berkunjung ke rumah orang tuanya, jadi tidak tinggal di tempat tinggalnya. Sehingga debt collector ini berkali-kali menghubungi via telepon dan akhirnya diangkat telepon dan nasabah ini bilang bahwa lagi tinggal di rumah orang tuanya. Itu kebetulan bukan faktor kesengajaan pergi atau sengaja menghindar karena kan yang namanya debt collector tersebut tidak memberitahu bahwa akan datang ke rumah. Nah, sewaktu negosiasi di telepon, ternyata debt collector ini orangnya istilahnya baik ya, dalam arti baik ini dia sopan, kata-katanya tidak arogan, ngasih tahu aja bahwa bagaimana ini masalah pembayaran, apakah mau dibayar kapan, apakah memang belum sanggup bayar atau bagaimana. Dan nasabah ini menjelaskan bahwa bukan tidak mau membayar, tapi memang keadaan ekonomi lagi sulit, keuangan sulit, sehingga tidak bisa membayar dalam waktu dekat dan tidak bisa ngasih tahu kapan akan dibayar. Nah, debt collector ini ya walaupun memang agak kecewa, tapi dia berusaha menerima keterangan, berusaha menerima alasan dari nasabah tersebut. Sehingga tidak terjadi yang namanya perdebatan, percekcokan, bahkan arogansi dan sebagainya. Ini debt collector yang datang ini kebetulan debt collector berkarakter baik. Sehingga dia menerima alasan dari nasabah dan pulang tanpa membawa uang ataupun tanpa membawa struk bayar dan sebagainya. Tapi debt collector itu hanya membawa alasan dari nasabah bahwa memang belum sanggup bayar, bukan tidak mau membayar. Dan nasabah ini memang tidak menjanjikan tanggal bayar kapan karena mungkin tidak bisa diprediksi, yang nama keuangan kan tiba-tiba bisa ada ataupun sulit ataupun tiba-tiba bisa nggak ada. Seperti itunya. Ini pesan buat para nasabah pinjaman online di bulan Maret ini yang mungkin masih kesulitan dan banyak sekali yang diteror atau bahkan sudah didatangi
oleh debt collector lapangan ke rumah, yaitu kalian bersikap tenang saja. Jangan sampai kalian justru kabur-kaburan atau menghindar. Lebih baik hadapi saja debt collector tersebut, kasih penjelasan pada dia bahwa memang kita bukan tidak mau bayar, tapi memang keadaan ekonomi lagi sulit, tidak punya uang sehingga tidak bisa bayar. Jelaskan seperti itu saja. Tapi kalau keadaannya ternyata tidak sesuai dengan prediksi kita, debt collector lapangan yang datang ke rumah itu ternyata dia kasar. Karakternya kasar, memaksa harus bayar, memaksa harus dibayar saat itu juga. Hal yang harus kalian lakukan adalah jangan dilayani, karena debt collector tersebut adalah sudah menyalahi aturan yang diterapkan di otoritas jasa keuangan. Cara-cara penagihan yang diatur di otoritas jasa keuangan itu tidak boleh kasar, tidak boleh mengintimidasi, tidak boleh berisi ancaman dan sebagainya. Jadi kalau misalkan kebetulan ada debt collector yang sikapnya baik, kalian bersikap baik juga, jelaskan secara detail bahwa kalian memang lagi kesulitan ekonomi. Tapi kalau ada debt collector yang tidak sesuai SOP cara-cara penagihannya, kalian jangan pernah melayaninya. Disuruh pulang aja kalau memang nggak usah dilayani intinya. Karena kan kalau dilayani juga percuma. Bahkan ada suka yang debt collector itu sambil ya pokoknya kayak orang yang lagi mabuk gitu. Itu ada oknum debt collector seperti itu, datang ke rumah karena dia mungkin takut juga, tapi dia biar berani, ada yang didopingnya itu. Didopingnya itu oknum, ada oknum debt collector seperti itu, datang ke rumah kayak lagi orang mabuk lah intinya, atau nggak tahu pura-pura mabuk. Ya memang ada seperti itu oknum. Nah, jadi untuk mengatasinya, sebelum kalian menerima debt collector yang datang ke rumah tersebut, sebaiknya kalian tanyakan dulu kelengkapan surat-suratnya, dari mulai KTP-nya, ID card-nya, nama di KTP sama di ID card-nya harus sama. Lalu kalian juga tanyakan surat tugas penagihannya, lalu surat kuasa kalau dia itu dari pihak ketiga. Dan yang terakhir jangan lupa juga tanyakan sertifikat penagihannya. Jadi dia debt collector itu harus memiliki sertifikat penagihan, sertifikasi profesi penagihan. Kalau dia datang tidak membawa kelengkapan tersebut, itu hak kalian. Kalian wajib jangan melayani. Karena percuma, mungkin itu oknum yang memanfaatkan situasi, pura-pura nagih dari suatu instansi padahal dia maling atau apa, atau orang jahat. Jadi jangan dilayani. Kalau orang atau debt collector lapangan yang datang ke rumah dengan membawa surat-surat yang lengkap, baru kalian layani. Boleh silakan kasih tahu, kasih penjelasan bahwa memang bukan tidak mau bayar, tapi tidak bisa bayar saat ini, nggak tahu kapan akan bayar. Dan jangan pernah sekali-kali menjanjikan tanggal bayar. Oke ya, demikian sharing tentang nasabah gagal bayar pinjaman online yang didatangi debt collector. Jadi debt collector ini ada yang memang karakternya baik, dalam arti baik ini sopan, ada juga yang kasar. Jadi menyikapinya kalian tenang saja, kalian tetap berpikir cerdas, berpikir jernih, jangan sampai melakukan sesuatu yang gegabah. Semoga ini menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya yang saat ini lagi kesulitan karena telat bayar, bahkan gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Setiap hari pasti sudah diteror, sudah ditelepon, sudah dikirim chat WA, berbagai kata-kata, ada yang kasar, ada yang intimidasi, ada yang hanya mengingatkan, itu pasti. Ada yang hanya mengingatkan bahwa tagihannya sudah jatuh tempo, sudah telat bayar. Jadi kalian tetap tenang saja sambil tetap fokus mencari rejeki, mencari peluang-peluang rejeki yang lain agar nanti kalian bisa mengumpulkan uang tersebut sampai nanti bisa sanggup untuk membayar hutang-hutang kalian semuanya. Semoga menjadi manfaat buat teman-teman semuanya dan tetap semangat. Dan yang terakhir, tetap kalian harus meminta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala agar kalian dimudahkan segala rezekinya dan diberikan solusi terbaik untuk segala permasalahan kalian ini. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.